Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran akuntansi hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang analisis rasio profitabilitas. Apa itu profitabilitas dan mengapa penting untuk bisnis? Yuk kita pelajari bersama. Jadi, profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Nah, atas ini, mari kita bahas manfaat dari analisis ini. Kenapa kita perlu menghitung rasio ini? Pertama, analisis ini dapat mengetahui secara pasti laba atau keuntungan dari perusahaan dalam periode tertentu. Nah, ini juga penting. Mengapa? Karena kita dapat memahami apakah perusahaan ini mengalami peningkatan atau sebaliknya. Yang kedua, analisis ini dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan. Ketika bank atau investor akan memberikan investasi atau pinjaman, maka umumnya mereka akan melihat rasio profitabilitasnya terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan akan memberikannya atau tidak. Lalu yang ketiga, rasio profitabilitas membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi bisnis mereka. Dengan cara ini, perusahaan dapat menentukan apakah sumber dayanya telah digunakan secara efektif ataukah ada kebutuhan untuk peningkatan. Yang keempat, manajer bisnis dapat menggunakan rasio ini sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja mereka dan merencanakan tindakan berikutnya, termasuk pengembangan strategi bisnis yang lebih baik. Kelima, rasio profitabilitas juga dapat digunakan oleh trader saham untuk menentukan apakah saham perusahaan layak untuk dibeli. Trader dapat mengetahui apakah bisnis memiliki potensi keuntungan besar di masa depan. Dan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas dapat sebagai acuan dasar dalam aspek pajak perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat membangun strategi pajak dan memahami kewajiban pajak yang sesuai dengan laba yang dihasilkan. Jadi, rasio profitabilitas ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan, menarik investor, mengevaluasi efisiensi, dan bahkan dalam hal pajak dan perdagangan saham. Dengan memahami keuntungan ini, perusahaan dapat membuat pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ini juga memiliki fungsi tersendiri. Ada beberapa rasio yang harus kalian ketahui. Yang pertama, rasio yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang telah diinvestasikan. Yang kedua, rasio juga memungkinkan perbandingan jumlah laba yang diperoleh dari perusahaan pada tahun berjalan dengan laba yang dapat diperoleh di tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, rasio menyediakan data terkait laba perusahaan dari waktu ke waktu sebagai bahan evaluasi untuk para pemangku kepentingan. Yang keempat, rasio dapat membantu mengidentifikasi besar laba yang dihasilkan oleh total aset serta ekuitas yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, rasio berperan sebagai indikator untuk dapat mengukur margin laba kotor, margin laba operasional, dan margin laba bersih terhadap penjualan bersih. Adapun jenis-jenis yang sebaiknya dapat dihitung oleh manajemen perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan. Berikut berbagai jenis rasio profitabilitas beserta rumusnya. Pertama, gross profit margin atau GPM, yang merupakan rasio untuk mengukur persentase laba kotor dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumus GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Net profit margin merupakan rasio dapat mengukur persentase laba bersih yang diperoleh setelah pajak dari pendapatan penjualan. Rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, return of asset atau ROA merupakan rasio yang dapat menunjukkan tingkat keuntungan perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset return of on equity atau ROE. Mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Yang kelima, return on sales atau ROS, rasio untuk meningkatkan laba perusahaan setelah dikurangi biaya produksi variabel tapi sebelum pajak dan bunga. Rumus ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Yang keenam, return on total capital atau ROTC, mengukur tingkat laba atas modal untuk mengacu pada sumber dari modal tersebut. Rumus ROTC sama dengan laba sebelum bunga dan pajak bagi total modal dikali 100%. Nah, selanjutnya ada pengertian dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu perusahaan yang mencapai dalam suatu periode, diukur menggunakan metode evaluasi tertentu. Pengukuran ini penting dalam menilai perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Ini saatnya kita membahas contoh dari soal profitabilitas agar nantinya kita bisa menghitung rasio tersebut dengan lebih baik. Nah, berikut adalah peran keuangan yang akan kita gunakan sebagai contoh. Berikut adalah perhitungan dari gross profit margin atau GPM. Kita menggunakan rumus laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Dapat kita lihat pada tahun 2019,
Laba kotornya terdapat Rp102.514.500 dibagi dengan penjualan bersihnya terdapat Rp251.087.852 dikali 100% terdapat 40,82%. Lalu di tahun 2020-nya laba kotornya terdapat Rp22.043.215 dibagi dengan penjualan bersihnya Rp41.193.854 dikali 100% diketahui dengan hasil Rp53,51. Lalu di tahun 2021-nya laba kotornya terdapat Rp16.961.863 dan penjualan bersihnya Rp33.150.951 dikali 100% terdapat 51,04%. Nah, dari hasil analisis gross profit margin ini dapat kita lihat adanya peningkatan dari 40,82% pada tahun 2019 ke 53,51% pada tahun 2020 dan terjadi sedikit penurunan ke 51,04% pada tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa perusahaan secara konsisten meningkatkan efisiensi produksi dan manajemen biayanya. Meskipun ada sedikit fluktuasi di tahun terakhir, nilai gross profit margin yang relatif stabil dan tinggi menunjukkan perusahaan mampu mempertahankan margin kotor yang baik. Nah, berikut adalah perhitungan net profit margin atau NPM. Kita menggunakan rumus laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, di tahun 2019 dapat kita lihat laba bersihnya terdapat Rp44.288.168 dibagi dengan penjualan bersihnya yaitu Rp251.087.852 dikali 100% terdapat 17,63%. Lalu di tahun 2020-nya laba bersihnya terdapat Rp10.385.415 dibagi penjualan bersihnya Rp41.193.854 dikali 100% terdapat 25,21%. Lalu di tahun 2021-nya laba bersihnya terdapat Rp8.184.117 dibagi dengan penjualan bersihnya terdapat Rp33.151.951 dikali 100% terdapat 24,69%. Dari analisis NPM dapat kita lihat bahwa perusahaan meningkatkan hasil yang signifikan dari 17,63% pada tahun 2019 ke 25,21% pada tahun 2020 dan ada sedikit penurunan ke 24,69% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya dan ada sedikit fluktuasi di tahun terakhir. Nilai NPM yang tinggi dan stabil dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan profitabilitasnya, yang artinya indikasi positif bagi kesehatan keuangan untuk pertumbuhan perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya ada perhitungan return on asset atau ROA. Di ROA ini kita menggunakan laba bersih dibagi total aset dikali dengan 100%. Dapat kita lihat bersama di tahun 2019 laba bersihnya terdapat Rp44.287.168 dan untuk total asetnya terdapat Rp412.910.587 dikali dengan 100% terdapat 10,73%. Lalu di tahun 2020 untuk laba bersihnya yaitu senilai Rp10.385.415 dan untuk total asetnya terdapat Rp229.649.284 dikalikan dengan 100% terdapat 4,68%. Lalu di tahun 2021 laba bersihnya diketahui Rp8.117.117 dan untuk total asetnya yaitu Rp210.136.355 dikali dengan 100% terdapat 3,27%. Dapat kita lihat bersama dari perhitungan analisis ROA di atas, pada tahun 2019 nilai ROA-nya sangat tinggi yaitu mencapai 10,73%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup baik dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Selain itu, kita dapat melihat kinerja mereka yang positif. Hal itu dapat menarik perhatian para investor dan dari nilai tersebut dapat dilihat seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Lalu dapat kita lihat di tahun 2020 mengalami penurunan dari 10,73% menjadi 4,68%. Nah, penurunan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya karena adanya peningkatan aset tanpa adanya peningkatan proporsional laba. Hal ini dapat terjadi karena adanya tantangan operasional atau mungkin karena adanya kondisi pasar yang sulit. Dan bisa kita ketahui bersama pada tahun 2020 ini terdapat wabah pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi kondisi pasar. Nah, ROA yang rendah ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menggunakan asetnya secara efisien dan menghasilkan laba.
Adapun untuk tahun 2021-nya, jumlah ROA-nya adalah 3,27%. Hal ini menunjukkan bahwa efisien perusahaan dalam menggunakan aset mengalami penurunan terus-menerus. Penurunan ini sangat signifikan dibandingkan dengan ROA 2019. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan asetnya untuk menghasilkan laba. Penurunan ROA dari tahun ke tahun ini memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen aset dan strategi profitabilitas perusahaan agar di tahun berikutnya tidak terjadi penurunan. Selanjutnya, perhitungan return on equity atau ROE dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Pada tahun 2019 diketahui laba bersih 44.287.168 dibagi ekuitas pemegang saham dengan nilai 92.056.442 dikali 100% dengan hasil 48,10%. Sedangkan tahun 2020 laba bersih 10.385.415 dibagi 103.710.671 dikali 100% dengan hasil 10,1%. Pada tahun 2021 diketahui laba bersih 8.184.117 dibagi 88.131.828 dikali 100% dengan hasil 9,29. Pada hasil perhitungan ROE di tahun 2019 sebesar 43,20%, di mana perusahaan ini sangat efisien untuk menghasilkan laba yang diinvestasikan oleh pemegang saham ini. Angka ini sangat jauh di atas rata-rata industri, yang berarti kinerja tersebut sangat baik. Pada hasil perhitungan ROE tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 10,1%. Penurunan ini bisa menyebabkan banyak faktor seperti penurunan pendapatan, biaya yang meningkat, atau dampak dari kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Perusahaan perlu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan ini untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Sedangkan untuk hasil perhitungan ROE di tahun 2021 sebesar 9,29%, di mana kembali mengalami penurunan meskipun sedikit lebih baik dari tahun 2020. Kini masih sangat jauh dari tingkat efisien yang ditunjukkan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan dalam mengalami profitabilitas dan efisien penggunaan ekuitas. Selanjutnya, perhitungan return of sales atau ROS, di mana dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2019 diketahui laba sebelum pajak dan bunga sebesar 42.988.462 dibagi penjualan sebesar 251.087.852 dikali 100% dengan hasil 17,12%. Pada tahun 2020 diketahui laba sebelum pajak dan bunga sebesar 12.059.412 dikali penjualan 41.193.854 dikali 100% dengan hasil 29,27%. Pada 2021 diketahui laba sebelum pajak dan bunga sebesar 7.878.936 dibagi penjualan 33.150.951 dikali 100% dengan hasil 23,77%. Hasil analisis ROE pada tahun 2019 perusahaan memperoleh sebesar 17,12%. Hal ini dinilai cukup baik, tetapi dapat dilihat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar lebih efisien mendapat laba. ROS untuk tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 29,27%. Peningkatan ini menunjukkan lebih baik dalam operasional perusahaan yang disebabkan oleh penurunan biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga profitabilitas meskipun adanya penurunan pada penjualan. Di tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 23,77% yang disebabkan beberapa faktor, tetapi perusahaan masih berada dalam posisi yang baik karena masih menghasilkan laba yang relatif tinggi dari penjualannya. Selanjutnya, perhitungan return on total capital atau ROTC dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga dibagi total modal dikali 100%. Diketahui pada tahun 2019 laba sebelum bunga dan pajak senilai 42.988.462 dibagi total modal 4.427.974.26 dikali 100% dengan hasil 10,4%. Pada tahun 2020 laba sebelum pajak dan bunga diketahui 12.059.412 dibagi total modal 253.986.871 dikali 100% dengan hasil 4,75%. Pada tahun 2021 laba sebelum bunga dan pajak senilai 7.878.936 dibagi total modal 285.686.871
4.947 dikali 100% dengan hasil 2,76%. Hasil analisis ROTC pada tahun 2019 cukup tinggi, yaitu 10,4%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan perusahaan berhasil mengelola modal dan aset yang mereka miliki dengan cukup baik, yang mana perusahaan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Lalu hasil ROTC pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu 4,75%. Penurunan ini mungkin bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pandemi COVID-19. Dengan adanya penurunan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kesusahan dalam mendatangkan keuntungan. Pada tahun 2021, perusahaan masih mengalami penurunan, yaitu sebesar 2,76%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih mengalami kesusahan dalam menghasilkan keuntungan yang baik. Apabila kita melihat secara keseluruhan hasil ROTC perusahaan ini menurun dari tahun ke tahun, penurunan ini menunjukkan perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam mengelola asetnya. Sebaiknya perusahaan mengevaluasi kembali apakah terdapat masalah lain yang mempengaruhi kinerja ke perusahaan. Selanjutnya, kita memasuki analisis keseluruhan, di mana profitabilitas perusahaan menunjukkan penurunan yang hampir semua indikator dari tahun 2019 sampai 2021, terutama untuk ROE, ROA, maupun ROTC. Meskipun perusahaan memiliki efisien dalam pengelolaan biaya pada CPM dan NPM yang relatif, tantangan ini sangat besar untuk aspek pemanfaatan aset dan modal yang menurun secara berurutan. Penurunan ini yang signifikan dapat menunjukkan perusahaan menghadapi tantangan yang mendalam untuk mempertahankan kinerja positif dan memungkinkan untuk dipengaruhi oleh kondisi pasar dan dampak pandemi. Nah, demikian pembahasan kita tentang analisis rasio profitabilitas. Dengan memahami rasio-rasio ini, kita dapat menilai sejauh mana bisnis mampu menghasilkan keuntungan dari aset dan modal yang dimilikinya. Semoga video ini bermanfaat bagi semua orang. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa untuk berlatih menghitung rasio-rasio ini.